الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-207, yaitu hajaru hijarah. Lafaz hajar berarti benda keras yang biasa disebut sebagai batu. Hijarah adalah bentuk jama' kasroh dari lafaz tunggal. Maksud jama' kasroh adalah bentuk jamak yang menunjukkan jumlah yang banyak melebihi batasan minimum. Selain itu, lafaz hajar juga mempunyai bentuk jamak killah, yaitu lafaz jamak yang menunjukkan jumlah banyak namun setakat jumlah minimum saja, yaitu ahjarun. Selain lafaz hajar, lafaz sofwanun juga menunjukkan arti batu, namun kedua lafaz ini bukan sinonim atau muradif. Ada perbedaan di antara keduanya. Lafaz sofwan khas atau khusus digunakan untuk menunjukkan batu yang licin, sedangkan lafaz hajar lebih umum karena ia mencakup semua bentuk batu yang keras. Di dalam Al-Quran hanya menyebut bentuk tunggal dan jamak kasroh saja dari lafaz hajar ini, sedangkan bentuk jamak killah tidak disebut. Bentuk tunggal hajar disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 60 dan surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 160. Dalam kedua ayat ini, lafaz hajar menunjukkan arti batu yang dipukul Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya. Kemudian batu itu memancarkan 12 sumber air sesuai dengan jumlah kabilah Bani Israel. Banyak perbedaan pendapat mengenai jenis batu yang dipukul Nabi Musa ini. Di antaranya adalah pendapat Hasan Al-Basri yang mengatakan batu itu bukanlah dari jenis batu tertentu. Ada juga yang mengatakan batu itu adalah batu yang dibawa dari Gunung Tur yang berbentuk 4 segi. Setelah dipukul Nabi Musa alaihissalam, setiap sisinya mengeluarkan 3 sumber air. Al-Imam Al-Alusi menegaskan mengenai jenis batu ini mempunyai banyak pendapat dan saling bercanggah atau bertentangan. Namun penentuan jenis batu itu bukanlah masalah agama. Oleh karena itu, sikap yang lebih baik dan lebih selamat adalah menyerahkan masalah ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan bentuk jamak kasroh yaitu hijarah diulang 10 kali, yaitu dalam surah Al-Baqarah surah 2 ayat 24 dan 74 disebutkan 2 kali, Al-Anfal surah 8 ayat 32, surah Hud surah 11 ayat 82, Al-Hijr surah 15 ayat 74, Al-Isra surah 17 ayat 50, Az-Zariyat surah 51 ayat 33, At-Tahrim surah 66 ayat 6,
dan Al-Fil surah 105 ayat 4. Dalam surah Al-Baqarah surat 2 ayat 72, lafaz ini dijadikan perumpamaan untuk menggambarkan keras dan sombongnya hati Bani Israel. Abdurrahman Hasan Habannaka Al-Midani, Abdurrahman Hasan Habannaka Al-Midani memasukkan perumpamaan ini ke dalam kelompok perumpamaan yang diulang sekali saja di dalam Al-Quran. Beliau berlafaz, dalam ayat ini Allah mengumpamakan kerasnya hati yang tidak terlihat oleh mata dengan kerasnya batu-batu yang dapat dilihat oleh mata. Apabila dibandingkan hati-hati manusia, didapatkan diantaranya ada yang lembut, lunak dan mudah menerima kebenaran, hidayah dan ajakan melakukan kebaikan. Ada juga hati yang tidak lembut dan lunak apabila dibandingkan dengan jenis hati yang pertama. Ada yang keras dan ada juga yang begitu keras. Pada sudut yang lain, apabila diperhatikan benda-benda material, didapatkan diantaranya ada yang lunak seperti adonan tepung yang masih basah. Ada juga benda yang tidak begitu lunak seperti adonan tepung yang sudah kering. Ada juga yang keras seperti tanah liat yang sudah mengeras, dan ada juga benda yang begitu keras seperti batu. Apabila dibandingkan perkara-perkara ini, didapatkan kerasnya hati Bani Israel yang disebut dalam ayat menyamai kerasnya batu. Malah hati mereka amat keras karena tidak mau menerima kebaikan sama sekali. Padahal di antara batu-batu di gunung ada yang mengalirkan air sungai, dan di antaranya ada yang terbelah meskipun susah, lalu keluarlah mata air darinya. Oleh karena hati Bani Israel penuh dengan kesombongan dan ego, tidak mau tunduk pada keagungan Allah, tidak mau sujud kepadanya, dan tidak mau bersimpuh takut kepadanya. Sedangkan antara batu-batu yang berada di puncak-puncak gunung yang tinggi, ada yang jatuh meluncur ke kaki-kaki gunung dan ke lembah-lembah di bawah aliran air hujan. Turunnya batu-batu dari puncak gunung yang tinggi ini adalah karena ia takut kepada Allah, dan ini adalah bentuk sujudnya batu kepada Allah serta tunduk kepada kekuasaan Qada dan Qadarnya. Dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 24 dan surah At-Tahrim surah yang ke-66 ayat 6, lafaz al-hijarah digunakan untuk menunjukkan batu-batu yang dipakai sebagai bahan bakar api di neraka. Ini menunjukkan betapa hebat dan kuatnya panas api neraka, berbeda dengan api di dunia yang tidak mau menyala dengan bahan bakar kayu, dengan bahan bakar batu. Ibnu Mas'ud menafsirkan lafaz al-hijarah dalam kedua ayat itu dengan batu belerang atau kibrit, yaitu sejenis benda keras kuning yang mudah hancur dan mudah terbakar dengan mengeluarkan nyala api yang biru. Dalam surah Hud surah yang ke-11 ayat 82, surah Al-Hijr surah 15 ayat 74, dan surah Az-Zariyat surah 51 ayat 33, lafaz hijarah dipakai untuk menunjukkan batu-batu yang digunakan untuk mengazab kaum Nabi Lut yang durhaka. Dalam surah Hud dan Al-Hijr, lafaz hijarah diberi keterangan min sijil, sedangkan dalam surah Az-Zariyat diberi keterangan min tin. Kedua-dua keterangan ini tidak bercanggah atau tidak bertentangan, karena lafaz sijil artinya batu yang bercampur dengan tanah liat, dan lafaz tin artinya tanah liat. Dapat disimpulkan, jenis batu-batu yang mengazab kaum Lut adalah batu-batu yang bercampur dengan tanah liat. Hal ini terjadi karena bumi tempat hidup kaum Lut diputarbalikkan oleh Allah, sehingga mereka terkubur di bawah tanah dan terkena runtuhan batu-batu yang bercampur dengan tanah liat yang menghujani mereka. Lafaz hijarah dalam surah Al-Fil surah yang ke-105 ayat 4 juga diberi keterangan dengan min sijil,
sehingga ia juga mempunyai arti batu-batu yang bercampur tanah liat. Batu-batu ini dilempar oleh burung ababil ke arah bala tentara gajah pimpinan Abraha yang mau meruntuhkan Ka'bah. Al-Midani menerangkan batu-batu yang bercampur tanah liat itu mengandung wabah penyakit yang merusakkan dan menyiksa orang yang mengenainya. Sedangkan lafaz hijarah dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 50, digunakan dalam Al-Quran yang mencabar kaum kafir yang tidak percaya pada hari kebangkitan semula manusia. Dalam ayat itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah supaya berlafaz kepada orang kafir, jadilah kalian batu atau besi. Batu dan besi dipilih dalam ayat ini karena kedua benda itu kuat dan keras, sehingga apabila rusak menurut perkiraan akal manusia, ia sukar dikembalikan seperti semula. Namun Allah tetap berkuasa mengembalikan ciptaannya. Dalam surah Al-Anfal surah 8 ayat 32, lafaz hijarah digunakan oleh orang kafir pada zaman Nabi dalam ucapannya yang melampaui, yaitu, ya Allah, sekiranya betul Al-Quran ini yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih.